Oke, sekarang kita akan membahas mengenai matrix acidizing. Jadi sedikit perlu kita bedakan antara well cleaning, pembersihan sumur atau acid cleaning. Kita bisa lakukan juga cleaning ini dengan melakukan acid, ya, di mana acid akan mendissolve, melarutkan build up di sekitar casing, ya. Dia akan melarutkan build up seperti scale build up di sekitar casing, dan acid mixture stays within or very near wellbore sekitar 36 inci. Oke, sekitar 36 inci. Ini kalau kita sebut sebagai acid cleaning. Tapi ada juga yang namanya stimulasi. Jadi sedikit berbeda dengan cleaning, ini adalah stimulasi. Nah, kalau stimulasi dengan acid mixture akan mendissolve 36 inci atau lebih, mendissolve komponen-komponen formation damage atau mendissolve batuan untuk meningkatkan oil flow. Kita juga bisa melakukan hydraulic fracturing atau acid fracturing. Ini kalau kita melakukan perekahan dan jarak atau radius perekahan ini bisa sangat besar, sangat jauh. Jadi dia juga bisa memberikan efek stimulasi yang signifikan. Nah, ini area-area yang terimpact ya. Jadi sedikit dari kodenya. Ini kode formation, ini treated area, ini sumber produksi, ini injection well. Nah, kalau kita lakukan scale atau corrosion inhibitor injection, itu kita mempengaruhi 0 sampai 1 feet, ya, sekian inci sampai 1 feet. Itu kalau kita injeksi scale inhibitor atau corrosion inhibitor. Kalau kita lakukan matrix acidizing, ya, entah acid matrix treatment atau inhibitor matrix treatment, kita bisa sampai 10 feet. Walaupun ini sudah termasuk besar ya. Paling kita bisa 5 feet seperti itu. Kita injeksi untuk menginfluence matriks batuan. Kalau kita lakukan hydraulic fracturing, itu bisa sampai beberapa ratus feet. Kita sampai berapa ratus feet yang kita stimulasi zona di sekitar sumur. Tapi kalau kita lakukan, for example, water flood atau enhanced oil recovery, maka jangkauan dari zona yang kita pengaruhi dengan injeksi kita itu bisa lebih jauh lagi, bisa sampai berapa ribu feet gitu ya, berapa kilometer. Nah, sebelum kita melakukan stimulasi, kita perlu melakukan seperti ini dulu. Decision tree-nya untuk kita melakukan atau memilih, kita melakukan matrix acidizing, propan fracturing, atau acid fracturing. Kalau kita punya negatif atau near zero skin faktornya, ya, kalau kita punya hampir skinnya negatif atau zero gitu ya. Jadi sebenarnya efek dari stimulasi itu tidak akan terlalu berdampak besar gitu ya. Jadi kita perlu turun ke decision tree seperti ini. Kalau saya punya sandstone, kita bisa melakukan propan fracturing misalnya, kita lakukan mechanical limitation, analisis mechanical-nya, analisis ekonomiknya gitu ya. Dan ternyata tidak cocok, barulah kita consider untuk matrix acidizing. Oke, kalau kita punya formation type-nya karbonat, kita bisa lakukan matrix treatment, propan fracturing, atau acid fracturing gitu ya. Dan tetap kita lihat mechanical limitasinya, economic analisisnya gitu ya. Dan kita analisis masing-masing matrix acidizing seperti apa, cocok atau enggak, propan fracturing seperti apa, acid fracturing seperti apa. Bergeraknya itu bisa dari kiri ke kanan, gitu ya. Jadi kita lihat dulu cocok nggak untuk matrix acidizing, gitu ya. Kemudian baru dia ke propan fracturing, baru acid fracturing. Oh, di sini sedikit revisi. Di sini statementnya adalah apakah negatif atau zero skin itu akan memberikan efek peningkatan produksi yang adequate. Ya, jadi memang dia butuh negatif skin atau skin yang semakin mendekati zero, baru kita bisa lakukan stimulasi gitu ya, cocok untuk dilakukan stimulasi. Nah, kalau cabang yang ini, positive skin effect yields adequate production. Oke, jadi pada kondisi ini positive skin
ya, skin masih positif, itu sudah bisa memberikan adequate production gitu ya. Maka pada kondisi seperti ini cukup kita lakukan matrix treatment. Ya, jadi kalau skin positif saja sudah memberikan produksi yang bagus, sudah cukup acceptable bagi kita, maka tidak perlu kita lakukan fracturing. Ya, fracturing hanya cocok kita lakukan kalau kita ingin mengejar skin negatif atau skin zero. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mau skin negatif atau skin zero, baru kita start untuk consider fracturing. Itu pun belum tentu kita pilih fracturing, masih bisa acidizing. Tapi kalau kita bisa cukup puas dengan positive skin, sudah cukup puas dengan positive skin, dan tidak mau spending terlalu besar, maka kita cukup consider matrix treatment. Tergantung juga formasinya, sandstone atau karbonat. Oke, kalau pada sandstone tujuan dari treatment kita adalah remove damage, kita dissolve damaging material. Kalau pada karbonat, kita tidak mendissolve damaging material. Yang kita lakukan adalah membypass damage. Tapi again, kita tetap perlu analisis mechanical-nya dan ekonomiknya. Nah, sekarang kita masuk ke introduction dari matrix acidizing. Nah, tapi sebelum itu kita perlu lihat dulu perbandingan atau perbedaan acid treatment. Misalnya saya punya sumur dengan damage, dan zona yang warna coklat ini adalah damage area. Yang berwarna abu-abu itu adalah reservoir. Nah, pada sandstone yang saya lakukan adalah saya akan mendissolve damage material. Atau saya bersihkan damaging material itu, saya larutkan, saya dissolve dengan acid. That's why kita lihat tidak ada lagi zona coklat. Dalam tanda petik, damaging material dimakan oleh acid. Ya, ini sangat penting karena ini berbeda dengan karbonat. Ya, jadi pada sandstone dissolve acid removable damage. Tapi pada karbonat kita tidak mendissolve, kita membypass. Ya, jadi zona damage masih ada di situ, tapi kita membypass. Jadi yang kita makan adalah batuan. Batuan reservoir, misalnya batuan karbonat, kita makan, kita dissolve dengan acid, jadi ada bypass channel, sehingga dia bisa menjadi channel untuk fluida reservoir masuk ke dalam sumur. Ya, jadi kita tidak remove damage, kita membypass damage. Sama juga hydraulic fracturing, kita tidak remove damage, kita membypass damage dengan membuat fracture. Nah, sekarang kita masuk ke karbonat matrix acidizing. Nah, pada matrix acidizing di karbonat, kita membypass damage dengan kita mendissolve rock matrix. Jadi rock matrix-nya adalah batuan yang harus bisa didissolve dengan acid. Oke. Matrix treatment untuk karbonat paling banyak menggunakan HCl. Oke, tapi kita juga bisa pakai weak acid kalau kita mau campur dia dalam perforating fluid atau perforation cleanup. Nah, pada hot formation, reaksi dengan HCl itu bisa menjadi korosif. Jadi pada reservoir dengan temperatur tinggi, 250 ke atas, itu kita perlu campuran weak acid. Ya, atau bahkan weak acid itu sendiri. Ya, di mana acetic acid, asam asetat, ini paling sering dipakai untuk operasi dengan weak acid. Nah, kita juga bisa membuat acid ini menjadi retarded. Jadi reaksinya tidak terlalu cepat. Itu kita bisa lakukan modifikasi, kita bikin slightly gel acid, chemically modified acid, surfactant retarded acid, emulsion acid, dan juga acid dengan foam, dengan busa, seperti itu. Nah, tipe-tipe acid yang sering dipakai dalam karbonat, again, HCl, acetic acid, formic acid. Di mana HCl yang paling common dengan konsentrasi 15%. Jadi ini sudah perlu menjadi ingatan di luar kepala. Ya, jadi untuk matrix acidizing, HCl 15% itu yang paling sering.
Tapi ada juga concentration range-nya, misalnya untuk pembersihan tubing kita bisa dengan 3% HCl sampai 35%, tergantung severity dari kekotoran tubing. Typical operation itu 15 sampai 28%, yang paling common itu 15%, tapi kalau kita butuh high strength application kita bisa 20 sampai 28%. Ya. Nah, ini reaksi yang terjadi. Jadi tergantung juga dengan mineral yang kita punya. Let's say kita punya kalsium karbonat CaCO3, HCl bertemu dengan CaCO3 menghasilkan CaCl2, CO2 rilis dalam fase gas, dan H2O. Ya. Dan di sini dapat kita lihat kalsium karbonat yang awalnya solid akan berubah menjadi air, menjadi gas CO2 dan CaCl2. CaCl2 ini dia sangat highly soluble in water. Jadi bisa kita lihat CaCO3-nya, matriks batuannya udah kita makan oleh acid. Oke. Dan kalau dolomite seperti ini stoichiometricnya, kalau kita punya acetic acid dengan kalsium karbonat, seperti ini reaksinya. Bagaimana dengan acetic acid dan dolomite? Seperti ini reaksinya. Kalau kita pakai asam format, formic acid, dengan CaCO3 dia akan bentuk seperti ini, kalsium format, CO2 gas, dan H2O. Dan kalau asam format, formic acid bertemu dolomite, kita akan menghasilkan reaksi seperti ini. Oke, jadi ini yang lebih detail reaksi yang terjadi, walaupun kalau kita bicara praktikalnya, seringkali kita tidak terlalu mendetailkan reaksinya seperti itu ya. Yang lebih sering menjadi fokus kita adalah berapa volume injeksi, berapa rate injeksi, dan berapa luas penetrasi dari atau berapa dalam penetrasi dari asid kita. Tapi still mengenal reaksi itu juga sangat penting. Nah, seperti ini tadi udah disebutkan bahwa kita akan membypass damage dalam matrix acidizing di reservoir karbonat. Bagaimana kita membypassnya? Yaitu dengan membentuk yang namanya wormhole. Ya, wormhole atau lubang cacing yang terbentuk dari acid yang mendisolve matriks batuan. Dan struktur dari wormhole ini tergantung pada geometri aliran, injection rate, kinetika, dan juga mass transfer. Tapi tentu saja ini tidak akan terlalu dalam kita belajarnya. Nah, kalau eksperimen kita lihat seperti ini, jadi ada batuan, oke, kemudian kita injeksi acid, dan kita lihat tercipta wormhole seperti ini. Kita juga bisa lakukan simulasi tentu saja, walaupun pada komersial software simulasi seperti ini belum dilakukan ya, belum ada simulasinya. Ini mungkin untuk tujuan penelitian, R&D, edukasi seperti itu. Tapi intinya dalam matrix acidizing di karbonat, kita akan menciptakan wormhole yang akan membypass damage. Nah, ada beberapa bentuk dari wormhole. Yang pertama adalah phase dissolution. Tidak ada wormhole. Kemudian ada conical wormhole, dominant wormhole, ramified wormhole, dan terakhir uniform dissolution. Nah, seperti ini bentuknya. Ini merupakan pore volume to core breakthrough, sumbu vertikal kiri, dan juga untuk di sumbu horizontal adalah flow rate. Oke, jadi phase dissolution bentuknya seperti ini, conical channel, wormhole, ramified wormhole, dan phase dissolution. Atau kalau kita lihat dari picture yang lain, bentuknya seperti ini. Oke, ini bukan batuan. Ya, ini adalah bentuk dari wormhole-nya. Jadi kalau phase dissolution dia seperti ini, tidak ada bentukan lubang cacing. Conical wormhole ada bentukan lubang cacing, tapi di sebagian tertentu itu dia dominan dan besar, sehingga tidak banyak cabangnya. Kemudian sudah di sini dominate wormhole, udah banyak wormhole-nya. Ini udah semakin bagus karena banyak cabang-cabangnya. Ada ramified, dan terakhir uniform dissolution. Nah, seperti ini bentukan yang lain, representatif yang lain, phase dissolution, ya, kemudian conical wormhole, wormhole, ramified wormhole, dan uniform dissolution. Ya.
ini adalah phase dissolution, ini tidak terlalu kita inginkan, ya karena efek membypass damage itu jadi semakin rendah, karena tidak ada channel-channel wormhole yang lebih dalam. Ya, jadi kita tidak mau phase dissolution ini terjadi. Unfortunately, phase dissolution bisa terjadi ketika acid kita terlalu kuat. Jadi reaksinya terlalu cepat dan habis di awal-awal. Jadi zonanya terlalu dekat, acidnya sudah spent semua, sudah habis semua, reaksi sudah terjadi, tidak ada lagi acid yang mampu penetrasi ke dalam. Jadi harus hati-hati, jangan sampai phase dissolution terjadi. Ada juga conical wormhole, ini sudah better dibandingkan phase dissolution, tapi juga tidak terlalu bagus karena wormhole-nya sedikit. Hanya ada satu wormhole yang besar, satu, dua, atau tiga wormhole yang besar dan dominan, tapi tidak terlalu banyak cabangnya. Nah, ini secara performa acidizing ini nggak terlalu kita inginkan. Ya, dan ini kalau bisa dicegah juga jangan sampai acidnya terlalu kuat gitu ya, supaya acid bisa penetrasi ke daerah yang lebih dalam. Nah, ini udah much better ya. Jadi ada wormhole kecil-kecil tapi panjang dan dia bisa mencapai mengekspos zona reservoir yang lebih jauh, dia bisa membypass zona damage dengan lebih baik dan ini tentu saja akan memberikan production rate yang lebih baik. Oke. Nah, this wormhole pattern has the best chance to extend beyond the damage zone. Ya, jadi kalau kita punya dominan wormhole, inilah yang paling punya opportunity yang tinggi untuk bypass damage. Nah, kemudian juga ada highly branch atau ramified wormhole. Ini juga relatif bagus ya. Conductivity to the wellbore may be compromised as branching become dominant. Ya, unfortunately, walaupun ini sudah banyak wormhole-nya dan bisa dibilang sebenarnya cukup bagus, tapi hati-hati dengan conductivity karena conductivity ke wellbore bisa jadi terkompromikan kalau si branching-nya terlalu banyak gitu ya. Kalau branching-nya terlalu banyak seperti itu bisa juga bagian wormhole ini akan terplugging atau akan discontinue gitu ya, dan ya bisa jadi kecil ujung-ujungnya konektivitasnya. Ada juga yang namanya uniform dissolution. Ini penting di sini, walaupun kondisi ini bisa dibilang highly conductive, ya, only with impracticably large treatment volume will penetration to a reasonable distance beyond the wellbore be expected. Ya, jadi walaupun conductivity-nya tinggi, hati-hati bisa jadi pada kondisi uniform dissolution itu penetrasinya mungkin ada risiko tidak terlalu dalam. Oke, jadi harus hati-hati kalau bisa kita mencapai kondisi wormhole yang baik, yaitu dominan wormhole seperti ini. Nah, bagaimana prosedur carbonate acidizing? Ada beberapa tipe fluida yang recommended untuk perforating fluid. Ya, seringkali perforating fluid itu bisa kita lakukan aja dengan completion brine biasa. Tapi kalau kita mau semakin baik, ada efek stimulasinya, kita bisa tambahkan 5% acid. Oke, kalau kita ada damage perforation, kita bisa pilih beberapa fluida ini. Atau kalau kita punya deep wellbore damage, kita punya beberapa kemungkinan, tapi tentu saja yang paling dominan adalah 15% HCl. Bisa juga kita tambahkan organic acid, 15% HCl plus organic acid. Atau kalau kita ingin memastikan karena penetrasinya dalam, kita bisa tambahkan retarding agent seperti ini. Karena HCl ini strong acid, bisa jadi acidnya habis duluan dan terjadi phase dissolution. Karena terlalu kuat, reaksi terlalu cepat, wormhole-nya minim, tidak banyak wormhole yang terbentuk, jadi bisa saja kita lambatkan reaksinya dengan retarding agent seperti emulsified acid, foam acid, dan lain sebagainya. Nah, beberapa step yang kita bisa lakukan pada matrix acidizing. Pertama, pickling. Pickling ini kita bersihkan dulu tubingnya supaya tidak ada rust, material korosi yang akan kebawa dan akhirnya
ngeplak perforasi atau mengganggu acidizing. Ya, jadi kita bersihkan dulu tubingnya, jangan sampai ada material dari kotoran-kotoran tubing, sisa-sisa tubing ke bawah injeksi juga ketika acidizing. Kemudian kita lakukan pre-flush, ini injeksi mula-mula. Kemudian ada acid, main acid stage, dan terakhir kita overflush. Nah, ini step-step tipikal dari matrix acidizing pada karbonat reservoir. Kira-kira seperti ini. Jadi kita udah ready, kita punya reservoir yang akan kita acid, kita punya tubing, kita punya packer, di sini ada perforasi. Oke, biasanya kita lepaskan dulu packernya, kita detach packer, sehingga ada koneksi antara anulus dengan tubing. Ya, sebelumnya kita punya packer yang mengisolasi tubing dengan anulus, tapi ketika kita lepaskan packernya, sekarang ada koneksi. Nah, kemudian kita lakukan tubing pickling. Ya, ini adalah pickle fluid. Oke, kemudian pickle fluid ini akan membersihkan tubing dan akan tersirkulasi ke atas. Kita ambil melalui casing valve, ya, atau ya casing valve di wellhead seperti itu ya. Jadi ada sirkulasi masuk tubing fluid atau tubing pickling fluid dari tubing, karena ada space di sini yang kebuka pada bagian packer ini akan sirkulasi. Ya, ini kita continue sampai beberapa jam seperti itu, kita bersihkan tubingnya, kita pickling tubingnya. Jadi tubing kita ready, tubing kita bersih, tidak ada kotoran-kotoran yang bisa mengganggu acidizing. Kemudian kita mulai pre-flush. Kita inject pre-flush. Oke, pre-flush fluid kita inject, dan kemudian pre-flush masuk ke dalam. Dia akan mengkondisikan reservoir, dia akan mengkondisikan formasi sebelum dia akhirnya ready untuk si main flush atau main acid. Ya, jadi karena misalnya HCl, main acid fluid ini bisa emulsi dengan oil yang ada di reservoir, jadi kita hindari kontak langsung antara main acid dengan apapun yang ada di muka sumur. Ya, jadi lebih baik kita dalam tanda petik korbankan pre-flush fluid atau biarkan pre-flush fluid yang membasmi pengganggu-pengganggu di sekitar sumur. Sehingga main acid nanti bisa melakukan tugas utamanya, dan tugas utama dia adalah memakan material matriks, CaCO3 dan lain sebagainya supaya wormhole terbentuk. Oke, jadi kita kondisikan dulu, kita pre-flush, kita reaksikan, kita dissolvekan semua material-material pengganggu, gitu ya, atau kita dorong material-material pengganggu oleh pre-flush sehingga main acid bisa ready untuk inject. Oke, kita akan dorong main acid dengan fluida overflush. Oke, sehingga sekarang main acid bisa bekerja, wormhole terbentuk. Ya, wormhole terbentuk karena sudah dikondisikan dengan pre-flush. Sekarang matrix acidizing, main stage, main fluid bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terakhir, kita perlu pastikan tidak ada material byproduct akibat reaksi utama. Ya, tentu saja bisa aja ada reaksi sampingan, ada byproduct, atau mungkin ada emulsi akibat sisa-sisa oil di sekitar perforasi. Jangan sampai itu pada akhirnya ngeplak si sumur, ya. Jadi kita tetap harus lakukan overflush. Overflush ini akan menendang, mendorong, membuang semua emulsi-emulsi dan lain sebagainya, byproduct sehingga yes, di sini kita punya zona yang bersih, zona yang sudah punya wormhole, dan tidak ada presipitasi akibat reaksi injeksi atau reaksi acidizing tadi. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini sisa-sisa main acid, pre-flush sudah lebih jauh, dan di sini ada overflush. Baru setelah itu kita bisa kita bisa produksikan balik sehingga sisa-sisa fluida yang masih ada di sini dia bisa terproduksikan, jangan sampai mengalami presipitasi lanjutan atau lain sebagainya, reaksi lanjutan. Jadi kita produksikan balik. Kita sebut namanya flowback. Ya, kita bersihkan supaya tidak ada sisa-sisa acid yang tidak perlu di sekitar sumur.
Oke, jadi seperti itu sequence-nya. Dan ini beberapa detail untuk tubing pickling. Jadi kita akan membersihkan injection string, bisa itu production tubing, bisa itu drill pipe, dan juga bisa coil tubing misalnya. Seperti itu. Should be pickled if possible prior to pumping. Ada juga operasi yang men-skip tubing pickling sebenarnya supaya lebih cepat karena misalnya rig-nya atau acidizing unitnya dibutuhkan di tempat lain, sangat dynamic, sangat mobile. Jadi bisa saja tubing pickling ini di-skip, apalagi kalau memang tubingnya masih baru. Ya, fluidnya seperti apa? Kita bisa pakai 5-15% HCl inhibited, tapi yang standar adalah yang ini. 7,5% HCl tambah iron control agent tambah corrosion inhibitor. Oke. If there is organic deposit atau other debris, maka kita bisa lakukan dispersion of acid ditambah dengan aromatic atau terpen, aromatic solvent atau surfactant. Pre-flush. Apa manfaatnya pre-flush? Nah, di sini lebih didetailkan untuk remove organic maupun inorganic scale dari wellbore tubular sebelum injeksi utama dan juga displace oil di sekitar nil wellbore supaya tidak terjadi emulsi ketika oil bertemu dengan HCl. Ya, jadi pertama ini adalah meremove organic atau inorganic scale. Jadi jangan sampai HCl yang harusnya memakan karbonat, memakan matriks, justru dipakai untuk memakan scale. Ini kan istilahnya volume acid kita akan berkurang karena dia udah bertemu dengan scale duluan. Ya, that's why kita perlu hilangkan scale-scale ini dengan pre-flush dulu. Nah, di sini ada beberapa tipe pre-flush fluid yang bisa kita pakai. Dapat teman-teman baca. Oke, 5-7% HCl. Ini kalau kita ingin membersihkan rust dan organic scale. Kita juga bisa pakai formic acid atau acetic acid untuk high temperature. Untuk rust dan temperatur di atas 140 Fahrenheit kita bisa pakai non-acid solution juga bisa, nggak harus acid. Kita bisa pakai aromatic solvent seperti silane kalau kita ingin meremove hidrokarbon deposit. Ya, jadi nggak harus acid, kita juga bisa pakai solvent untuk meremove deposit-deposit hidrokarbon. Jangan sampai hidrokarbon itu kontak dengan HCl karena dia bisa bentuk emulsi atau sludge. Kemudian kita bisa injek silane atau fresh water dengan surfaktan kalau kita ingin meremove oil, dan juga terpene based solvent kalau kita ingin meremove asphalten. Nah, ini main stage acid, stage yang paling utama, gunanya untuk meremove or bypass formation damage, tapi again yang paling utama adalah membypass. Ya, meremove mungkin ada beberapa ya, meremove scale, tapi yang paling utama adalah membypass formation damage dengan membentuk wormhole. Typical range-nya adalah 15-28%, yang paling populer adalah 15% HCl. Kalau kita mau deeper damage atau fracture acidizing, kita bisa pakai 28%. Ya, kalau damage-nya itu terlalu dalam, bisa jadi 15% HCl habis duluan. Ya, kalau damage-nya dalam, kita butuh wormhole yang lebih panjang, kita butuh acid yang lebih kuat dan injection rate yang kencang supaya wormhole-nya bisa extend cukup jauh. Atau kalau kita mau fracture acidizing, kita pakai 28% HCl. Untuk temperatur yang tinggi di atas 300, bisa kita pakai organic acid atau campuran antara HCl dan organic acid. Volumenya berkisar antara 10-300 galon per foot, ya per foot dari zona yang mau kita stimulasi, tapi yang paling populer adalah 25-150 GPF atau galon per foot. Overflush-nya bagaimana? Gunanya overflush adalah mendisplace sisa-sisa acid di perforasi, yang mendorong byproduct, mendorong sisa-sisa acid menjauh dari perforasi supaya tidak menjadi damage berikutnya. Fluidanya overflush apa? Fresh water bisa, KCl water bisa, nitrogen juga bisa pada gas well, pada sumur gas. Nah, tadi itu karbonat acidizing. Sekarang kita bahas
sandstone acidizing. Nah, ini filosofinya berbeda. Pada matrix sandstone acidizing, the main purpose atau the primary purpose itu bukan membypass damage, tapi meremove formation damage. Dengan cara apa? Dengan cara meremove clay dan other siliceous fine particles yang ngeplak near wellbore. Oke, jadi ada material clay, ada material dari silika yang bentuknya itu fine, kecil-kecil, dan ini ngeplak permeability. Ya, jadi seperti ini picture-nya. Kita punya sumur, kita punya barrier atas dan bawah, kita punya zona damage di sini, dan acid akan masuk dan dia akan memakan material-material yang ngeplak permeability ini. Ya, kita tahu clay ada di mana-mana, dan clay ini yang akan dimakan oleh sandstone acidizing. Ya, clay nggak bisa dimakan oleh HCl. Ya, HCl tidak bisa meremove clay. That's why HCl akan mencari jalan tembus, akan membuat bypass. Kalau sandstone acidizing justru dia meremove si clay tersebut. Oke, jadi as acid flows through pore channels, it is presumably able to dissolve small fines, particles present in pore spaces, pore throat, and pore walls. Ya, jadi dia diharapkan bisa mendissolve small fine, small particle yang ada di pore space, ada di pore throat, dan di sepanjang pore walls. Oke, matrix treatment untuk reservoir yang tidak ada damage, unfortunately nggak bisa memberikan increase production yang signifikan. Ya, jadi dia hanya bisa mengobati yang sakit, tapi tidak bisa menyehatkan yang sudah sehat. Itulah limitasi dari sandstone acidizing. Nah, ini tipe-tipe damage yang bisa di-remove oleh sandstone acidizing, jadi ada banyak. Kalau kita punya damage akibat mud invasion, mud solid invasion, mud filtrate invasion, sandstone acidizing can solve it. Itu dari drilling. Kalau dari semen, filtrate invasion, ya filtrat dari semen bisa diatasi. Akibat perforasi, misalnya ada kompaksi dari perforated zone, ada debris seperti yang kemarin dibahas dalam perforasi, sandstone acidizing bisa solve itu. Kalau ada inorganic scale, ada CaCO3, ada scale dari iron, ya juga ada fines migration, sandstone acidizing bisa solve. Solid invasion, clay swelling, migration pada workover itu juga bisa di solve. Damage akibat stimulasi seperti release dari migration fine, polymer damage, formation wettability alteration, presipitasi solid, itu juga bisa di-remove oleh acid, oleh sandstone acidizing. Jadi ini cukup kita berharap ini bisa efektif karena memang banyak sekali tipe-tipe damage yang bisa dia solve. Tapi ada sedikit warning, sandstone acidizing ini cukup challenging dan cukup berisiko. Nah, ada beberapa tipe yang bisa kita lakukan untuk sandstone acidizing. Kita juga bisa pakai HCl, acetic acid, formic acid bisa kita pakai, hydrofluoric acid juga bisa kita pakai. Oke. Tapi HF ya, hydrofluoric acid itu adalah tipe acid yang paling banyak atau paling mampu mendissolve siliceous material. Oke. Jadi HCl tidak bisa mengatasi siliceous material, dan siliceous material ini seringkali menjadi material yang ngeplak porosity, yang mengeplak permeability. Jadi mau nggak mau pada sandstone acidizing HF ini terlibat. Oke, yang paling sering fluida yang kita pakai adalah HCl dan HF mixture. Oke, dan itu kita sebut sebagai mud acid. Ya, jadi mud acid itu adalah campuran dari HCl dan HF. Nah, di sini sedikit warning, HF nggak boleh dipompa sendirian. Kenapa? Karena HF ketika berkontak dengan clay, dengan silicious mineral, yes, dia memang bisa mendissolve, mengkonsumsi, memakan material-material tersebut, tapi unfortunately ada byproduct.
byproduct yang sayangnya sama-sama solid juga. Jadi bisa presipitasi, bisa malah jadi ngeplak lanjutan yang membuat si sandstone acidizing ini ujung-ujungnya tidak berguna. Karena byproduct yang dihasilkan bisa lebih ngeplak dibandingkan fine material yang sebelumnya. Nah, jadi harus hati-hati ketika dilakukan sandstone acidizing. Dan acid concentration yang dipakai bisa bervariasi, ada 3% HCl dan setengah persen HF, atau 12% sampai 15% HCl dan 3 sampai 5% HF. Jadi dapat teman-teman lihat HF ini very strong, ya, very strong. Jadi persentasenya juga nggak banyak, tidak terlalu concentrate di dalam fluida kita. Oke, lebih tinggi persentasenya malah HCl. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah zoom in dari material sandstone. Oke, di sini ada matrix. Ada matrix. Kemudian di sini ada clay yang mengisi porosity, makanya kita sebut pore filling clays, biasanya kaulinite. Ada juga pore lining clays, jadi clay yang banyak nempel di dinding-dinding batuan. Ini kita sebut pore lining clays, dan banyaknya itu adalah illite. Dan di sini ada secondary cement terbentuk dari karbonat dan quartz, sementara bodi utama dari grain batuan ini tersusun dari quartz, feldspar, chert, dan mica. Oke, ini adalah komponen-komponen yang bisa di-dissolve oleh HCl/HF. Nah, seperti ini kalau solubility-nya, quartz tidak soluble pada HCl, tapi dia sedikit soluble oleh HCl/HF. Feldspar, mica, kaulinite, illite, smectite itu nggak bisa di-dissolve oleh HCl, tapi feldspar dan mica masih bisa di-dissolve oleh HF atau oleh HCl/HF. HCl/HF mampu me-dissolve kaulinite, illite, smectite, chloride. Bahkan dia bisa mendissolve dolomite, anchorite, siderite, dan juga calcite. By the way, calcite, dolomite, anchorite, dan siderite itu bisa didissolve oleh HCl. Nah, jadi di sini dapat terlihat HCl/HF ini mampu mendissolve clay yang tidak mampu didissolve oleh si HCl. Oke, tapi untuk material yang ini, itu kedua-duanya bisa. Makanya untuk meremove calcite, dolomite, anchorite, siderite, enggak perlu kita pakai HCl/HF, bisa kita pecahkan problemnya cukup dengan HCl. Nah, untuk prosedurnya juga sama, kita perlu pre-flush, main flush, dan overflush atau after flush. Pada pre-flush, kita ingin mendissolve sodium, potasium, kalsium, ya, CaCO3 seperti itu, that will have reaction dengan silika, ya. Kita harus hilangkan dulu ini sodium, potasium, dan kalsium ion, karena kalau itu ada ya di sekitar fluida acid dan dia bertemu dengan silika, itu dia akan terbentuk insoluble silicate, ya. Material silikat yang tidak soluble, dan ini bisa menjadi damage berikutnya. Jadi harus kita singkirkan dulu dengan pre-flush. Barulah setelah pre-flush kita lakukan main flush. Di dalam main flush dia berfungsi untuk mendissolve silikat, dissolve quartz walaupun tidak banyak, feldspar dan clay, dan juga sisa-sisa karbonat yang belum terdissolve. Ya, jadi harus dipastikan dulu ion-ion Na, potasium, dan Ca itu disingkirkan dulu, jangan sampai dia bertemu dengan silika, karena itu akan membentuk byproduct yang insoluble, yaitu silikat. Baru main flush melakukan job utamanya menyingkirkan silikat, clay, dan beberapa quartz. Setelah itu kita lakukan after flush untuk meremove spent acid, sisa-sisa acid itu di-remove, dan juga untuk menjaga wettability supaya tidak ada perubahan wettabilitas. Nah, ini beberapa alternatif fluida Mohon yang maaf, bisa Mas kita pakai. Richard. Ya. Izin mengingatkan untuk waktunya
tinggal 5 menit lagi ya Mas untuk Oke, sesi pemaparannya. Terima kasih. terima kasih. Nah, ini ada beberapa alternatif fluida yang bisa kita pakai dengan kondisinya masing-masing. Kalau bottom hole treating pressure-nya tinggi di atas 100%, kita bisa pakai 1,5 HF dan 13,5 HCl. Kalau permeability-nya tight di bawah 5 milidarsi, ya ini kondisi yang cukup tight, kita bisa pakai 1,5 HF dan 13,5 HCl. Jadi ini penting banget karena beberapa reservoir itu memang low permeability. Nah, inilah ramuannya. Kalau quartz konten kita tinggi di atas 90%, kita bisa pakai yang lebih strong 3% HF dan 12% HCl. Tapi kalau quartznya 50 sampai 90, kita bisa 3% HF, 12% HCl, dan kita bisa pakai retarded HF. Kalau kita punya feldspar 15 sampai 30, kita masih bisa pakai fluida yang ini. Nah, kalau kita punya chloride clay dengan masing-masing persentase, kita bisa pakai skenario fluida yang ini. Oke, jadi pastikan ini sama seperti penyakit, ada obatnya sendiri-sendiri. Beberapa kondisi di reservoir dan di sumur itu ada ramuan acidizing-nya sendiri. Nah, tipikal prosedurnya yang paling maksimum itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini penting sekali. Kita awali dengan tubing pickling, kita crude oil displacement, kita singkirkan crude oil, kita singkirkan dulu organic deposit, kita melakukan dorongan pembersihan dengan formation water displacement ya. Jadi reservoir water itu didorong, dijauhkan dulu, baru kita acetic acid stage, baru kita pre-flush HCl, main flush dengan HF, overflush, diverter stage, kemudian kita bisa mengulangi step 2 sampai 8, repeat 2 sampai 7, terakhir final displacement, dan ini fluid volume. Tapi kita nggak harus melakukan 1 sampai 11. Kita bisa buang-buang yang tidak perlu. Misalnya kita buang crude oil displacement, bisa saja. Atau kita skip acetic acid stage, bisa saja. Tergantung kondisi kita. Dan kalau tipikal yang paling simple, itu cukup acid pre-flush, main acid, dan overflush dengan range volume seperti ini. Oke, best practice-nya semakin simple semakin baik untuk acidizing ini. Jadi kalau bisa jangan terlalu kompleks. Nah, ini juga pilihan fluid acid yang bisa kita lakukan kalau kita punya solubility yang cukup tinggi, HCl solubility-nya lebih dari 20%, lebih baik pakai HCl aja. Jangan pakai HF karena seperti tadi yang saya sampaikan, HF itu berisiko. Kalau kita punya high permeability reservoir dengan masing-masing komposisi dari kuarsa, clay, feldspar, high clay, dan chloride seperti ini, kita bisa pakai kombinasi main acid plus ada pre-flush juga. Jadi misalnya kita punya permeability yang tinggi, kuarsanya di atas 80% atau kuarsa 80% dan clay di bawah 5%, maka kita bisa pakai pre-flush 15% HCl, kemudian main acid-nya pakai yang ini. Tapi kalau kita punya low permeability reservoir di bawah 10%, 10 milidarsi, maka kalau misalnya kita punya clay mineralnya itu di bawah 5%, kita bisa pre-flush dengan 7,5 HCl atau 10% acetic acid, dilanjutkan dengan main acid seperti ini. Oke, seperti ini picture dari prosedurnya. Kita awali dengan pre-flush. Misalnya kita lakukan pre-flush dengan brine NH4Cl untuk mendisplace fluida-fluida yang lain yang mengandung kation-kation tadi yang saya sebut, natrium, potasium, dan juga Ca2+. Kita singkirkan dulu supaya tidak berkontak dengan silikat. Baru kita lakukan pre-flush dengan HCl atau organic acid untuk meremove CaCO3 dari matriks dan juga untuk mencegah presipitasi dari CaF2 yang insoluble. Baru nomor 3 kita lakukan main acid dengan HF, HClHF atau matte acid untuk meremove aluminosilicate formation damage, clay-clay yang ngeplak-ngeplak seperti itu. Terakhir kita overflush nomor 4 untuk mendisplace spent acid supaya menjauh dari matriks di sekitar lubang sumur, dan bisa juga terakhir kita flow back supaya
sisa-sisa fluida semuanya itu bisa kita angkut, kita bersihkan, jadi permeability-nya udah terjaga untuk di sekitar sumur. Oke, ada banyak reason mengapa acidizing ini bisa gagal. 1-12 teman-teman bisa baca, ada mechanical problem, kandidatnya yang memang nggak bagus gitu ya. Waternya nggak bagus, dirty water, kemudian clean acid-nya atau tangki-tangki dari acid dan water itu nggak bersih. Jadi ada banyak rust di situ, macam-macam yang bisa membuat acidizing kita ini gagal. Jadi pastikan ketika kita design phase, ketika kita preparation sebelum eksekusi, pastikan 1-12 ini sudah kita petakan dengan baik, kita tahu mitigasinya, kita tahu challenge-nya, dan kita siapkan semua cara mitigasinya. Oke, demikian untuk matrix acidizing. Mungkin kita bisa langsung ke Q&A. Terima kasih.